Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, di kesempatan yang berbahagia kali ini Manage Your Mind akan mengangkat tema yaitu mengalahkan rasa takut. Ya, sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea MTH selaku Presidium Agama Kristen FKAUB Kota Malang. Ya, langsung saja saya sapa pemirsa. Shalom. Shalom Mbak Nisa. Selamat malam. Apa kabar, Pendeta? Luar biasa. Luar biasa. Selalu semangat ya kalau dengar. Selalu semangat. Pendeta Krista ini. Pendeta Krista, pada malam hari ini topiknya seru banget, Pendeta. Ya, terkait dengan mengalahkan rasa takut. Pastinya ya setiap manusia tentunya ada rasa takut ya, Pendeta. Pasti, ya. pasti. Nah, ya. pengertian dari rasa takut itu apa, Pendeta? Rasa takut itu muncul karena perasaan kesadaran akan keterbatasan. Kalau orang tidak menyadari akan keterbatasannya, pasti orang itu tidak merasa takut. Ya. Nah, saya kira ketika kita berhadapan dengan realitas yang tidak bisa kita prediksi, itu kita muncul rasa takut, kenapa saya tidak mampu mengira-ngira apa yang akan terjadi begitu. Rasa takut ini biasanya dihinggapi oleh siapa saja? Apakah semua orang begitu yang tentunya hidup gitu, Pendeta, ataukah orang-orang tertentu gitu yang biasanya cenderung mengalami rasa takut ini, Pendeta Krista? Oh, tidak ada orang yang tidak mengalami rasa takut. Semua orang itu pasti mengalami rasa takut. Tetapi yang paling penting itu bukan pengalaman rasa takutnya itu sendiri, melainkan bagaimana mengatasinya. Nah itu. Ya walaupun orang yang sekiranya memiliki power begitu ya, atau kekuasaan, kepemimpinan, itu justru juga ada rasa takut ya, Pendeta Krista ya? Ya pasti. Pastinya. Ketika dia merasa powernya akan hilang ketika dia terancam, ini jangan-jangan kesaktian saya atau kekuatan saya ada yang melampaui atau akan ada yang merampas, itu pasti akan muncul rasa takut yang kalau grade-nya direndahkan itu jadi rasa khawatir. Gitu ya. Nah, untuk itu Pendeta Krista, apa yang menyebabkan rasa takut itu seringkali muncul dalam diri seseorang, Pendeta? Seringkali rasa takut itu muncul karena seseorang itu memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Nah, ketika dia seperti kuda yang tidak terkendali, sebenarnya dia itu takut apa yang akan terjadi. Kalau di agama Kristen, itu Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34, itu membahas panjang lebar tentang rasa khawatir. Nah, di situ sebenarnya kalau kita melihat pada ayat yang ke-33, pasal 6 itu tadi, itu jelas bahwa orang itu akan tidak khawatir jika dia dekat dengan Tuhan. Karena di situ ada ayat yang mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan the supreme being, maka nggak usah khawatirlah, masa depan tuh sudah ada yang mengatur. Kekurangan itu akan dicukupi oleh Tuhan. Mungkin tidak berlebihan, mungkin tidak berkelimpahan, tapi cukup itu pasti. Ya. Jadi sudah jelas ya, di agama Kristen sudah ada. Iya, dekat dengan pencipta. Dekat dengan pencipta. Iya, karena kita ini ciptaan, makhluk ya. Makhluk ini terbatasi oleh berbagai macam dimensi, terbatas oleh dimensi waktu, terbatas oleh dimensi ruang. Nah, sehingga sebenarnya mereka itu debu. Ya. Kalau di Mazmur itu ada pujian
Mazmur atau Jabur ya, itu ada pujian, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Jadi kita ini sebenarnya bukan apa-apa, kita ini hanya debu, kita ini tidak ada ya faedahnya, tapi oleh Tuhan dipungut ya, dijadikan biji matanya. Kalau kita ada bahaya sedikit kan mesti begini. Yang pertama kita lindungi apa? Mata. Paling berharga dari kita. Tidak ada orang yang kemudian ada sesuatu yang mengancam mendadak terus yang dicari dompetnya dulu atau cincinnya disembunyikan, enggak. Yang berharga mata, Mas, begini pasti ya. Baik. Gitu. Nah, untuk rasa takut ini biasanya kapan datangnya? Rasa takut datang pasti ketika orang merasa dirinya terbatas dan dia jauh dari Tuhan. Dia jauh dari Sang Pencipta, dia jauh dari yang menjadi pegangan hidupnya. Kemudian kalau rasa takut itu biasanya datangnya dari mana, Pendeta Krista? Apakah dalam dirinya sendiri atau memang dari luar itu ada ancaman sehingga dia itu merasa takut, begitu Pendeta? Kalau orang Jawa, orang Jawa itu yang paling ditakuti itu sebenarnya tidak jelas. Iya, yang ditakuti itu apa? Orang Jawa yang paling ditakuti adalah opo-opo. Nah, ya. Ojo metu bengi engko ono opo-opo, ya kan? Yeah. Sing hati-hati nek mlaku engko ono opo-opo. Jadi sebenarnya kalau bagi kultur Jawa yang ditakuti itu sebenarnya nggak jelas. Tapi kalau bagi seorang filsuf Kristen dari Jerman namanya Karl Jasper, itu mengatakan ketakutan yang paling mendasar atau yang menjadi batas ya, kondisi batas manusia itu adalah takut akan kematian. Nah itu takut akan kematian itulah yang kemudian, karena setelah kematian orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, takut akan kematian itu ya sudah bisa diatasi, sebab setelah mati saya ikut Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Dan di situ juga disebutkan bahwa mati itu bagiku adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah itu, karena apa? Karena jelas sudah mengikut Tuhan. Nah, untuk rasa takut tadi Pendeta Krista menyebutkan salah satunya penyebabnya adalah takut akan kematian. Itu yang paling nemen. Dalam bahasa Jerman disebut Angst. Nah itu. Ketakutan yang paling mendasar itu. Kalau takut gak punya duit, takut miskin, takut gak dapat jodoh, itu derajatnya ya di bawah takut akan kematian menurut Karl Jasper tadi itu ya. Tapi yang paling ditakuti oleh manusia itu biasanya adalah, yang paling banyak itu adalah kematian ya. Nah itu bagaimana Pendeta Krista untuk mensiasati rasa takut, khususnya takut akan kematian? Ya, janganlah takut akan hidupmu. Ya, karena kalau kita merujuk kepada misalnya Matius pasal 10 itu ya, kita akan melihat bahwa untuk apa sih kita ini takut? Tuhan itu loh, burung pipit saja, ya kan? Atau burung yang harganya tuh cuma 2 duit, dikatakan oleh Yesus begitu. Itu dipelihara oleh Tuhan. Rambut di kepalamu saja itu loh terhitung. Artinya Tuhan itu mengetahui dan selalu care dengan kita. Apalagi kamu yang dipandang berharga, pasti kamu lebih diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Nah, jadi apa yang bisa menghindarkan kita dari rasa takut? Kesadaran bahwa Tuhan itu dekat. Nah, itu seperti yang tadi dikatakan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 33 itu ya. Jadi dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Di dalam Alkitabnya orang Kristen itu kata takut ditulis 108 kali. Yang 73 kali itu diucapkan Tuhan kepada manusia.
Nah, yang sisanya 108 berarti 35 ya. Yang 35 itu diucapkan antara manusia dengan manusia. Ya, artinya apa? Ternyata perintah untuk jangan takut itu selalu banyak muncul dari Tuhan. Mulai apa pertama kali ya manusia diciptakan itu yang jangan takut. Ketika para murid Yesus kehilangan panutannya karena panutannya disalib sebelum dia bangkit, yang pertama kali dikatakan oleh malaikat adalah jangan takut. Itu. Nah, kadang-kadang kan kalau kita mendengarkan seperti dialog kita pada kesempatan kali ini, jangan takut begitu ya. Tapi untuk prakteknya itu Pendeta Krista itu kadang-kadang sulit ya, sebagai manusia itu rasa takut itu selalu menghinggapi begitu, walaupun diberikan motivasi begitu ya, atau istilahnya semangat gitu kepada orang lain ya, itu tetap aja yang namanya rasa takut itu selalu menghinggapi Pendeta Krista. Menurut Pendeta Krista bagaimana itu? Karena itu soal kesadaran ya. Soal kesadaran. Ketika kesadaran reflektifnya itu tidak langsung menyangkut kepada Tuhan, ya, lupa kalau Tuhan itu dekat, ya pasti ada rasa takut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang merasa takut itu tanda-tanda dia kehilangan cinta. Nah, Kehilangan cinta. Orang kehilangan kasih ya. Ya, Pendeta Krista, kita akan lanjutkan lagi ya tentang kehilangan kasih cinta. Ya. Setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea MTH selaku Presidium Agama Kristen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Membahas tema yaitu mengalahkan rasa takut. Ya Pendeta, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita pada malam hari ini terkait bagaimana mengalahkan rasa takut. Tadi saya sempat bertanya juga sebelum break ya Pendeta Krista. Kadang-kadang kita diberikan motivasi dari orang lain begitu terkait jangan takut seperti itu. Tapi kenyataannya kita sendiri sebagai manusia biasa belum bisa untuk mempraktekannya. Itu bagaimana Pendeta? Iya, orang ya itu tadi saya kembali kepada kesadaran bahwa Tuhan itu dekat. Nah kadang-kadang orang itu ketika dia tidak melakukan sehari-harinya itu kesadaran bahwa dia dekat dengan Tuhan dan tidak lebih dulu mencari kerajaan Allah itu bukan itu loh Mbak, bukan terus-terusan ke gereja, bukan gitu loh, bukan terus-terusan ibadah, karena ibadah yang sejati itu ya kehidupan kita, ketika kita mengasihi orang lain, ya di dalam hukum kasih itu sangat jelas. Mengasihi Allah itu tidak bisa dilepaskan dari mengasihi manusia atau mengasihi ciptaan-ciptaan yang lain, itu sangat jelas. Nah sehingga ketika orang itu sehari-harinya tidak hidup di dalam kasih, itu dengan sendirinya dia akan menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika ada sesuatu terjadi yang mengintimidasi, yang mengancam, itu kemudian menyebabkan orang tidak punya lagi kesadaran dekat itu. Iya. Siapa yang melindungiku gini? Akhirnya bingung, ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi ya, kalau untuk berdoa sih nggak apa-apa, berdoa kepada. Tapi kemudian ya macam-macam cari rezeki di luar kemampuan kita. Ya bagaimana mungkin kita bisa memperoleh rezeki kalau kita tidak berusaha, ya kan? Oke, kita berusaha, tetapi rezeki itu bagaimanapun juga Tuhanlah yang kemudian nanti akan memberikan, tapi usaha ini harus ada. Itu. Gitu. Ya ini bicara konkret ya Pendeta Krista, bahwa manusia ini khususnya anak muda ya, saya berbicara anak muda gitu ya, takut dengan masa depan yang tidak pasti begitu Pendeta Krista. Yang dialami anak muda itu
nanti bagaimana ya selanjutnya kehidupan. Nah itu menurut Pendeta Krista, selain dengan pendekatan dengan Tuhan begitu ya Pendeta, apa yang harus dilakukan oleh seseorang begitu ya agar bisa mempersiapkan masa depannya lebih baik? Karena tantangan ke depan ya Pendeta Krista itu kan banyak sekali nih tantangan dan juga istilahnya persaingan yang sangat ketat ya Pendeta. Nah itu bagaimana Pendeta, selain pendekatan terhadap Tuhan, apa yang harus dilakukan? Kalau ngomongin persaingan Mbak ya, jujur saja, ketika saya lahir, itu berarti saya sudah menang dalam persaingan. Wow, betul. Kenapa? Karena Bapak itu memberikan benih kepada Ibu itu jumlahnya jutaan. Yang jadi diri saya, itu artinya saya itu dimenangkan oleh Tuhan. Sekalipun kita itu misalnya dikatakan disable ya, atau difabel. Orang zaman dulu itu menyebutnya katakanlah cacat, tapi itu adalah orang yang menang. Mengapa begitu? Karena dialah yang diizinkan hidup dari sekian juta. Oleh karena itu, kalau di dalam rahim ibu saja kita pernah bersaing dengan jutaan saingan, tapi kemudian kita bisa lahir, apalagi cuma bersaing dengan ribuan orang di sekeliling kita. Misalnya mau masuk PNS, ya. Masuk PNS ternyata kita tidak diterima. Ingatlah, mungkin Tuhan memberi rezekimu tidak di sana, di tempat lain. Nah, disinilah kreativitas kita, pertanggungjawaban atas hidup kita itu perlu kita angkat kembali. Oh, mungkin Tuhan tidak di sana memberi saya rezeki. Dengan begitu orang itu tidak mudah putus asa. Apalagi cuma nggak naik kelas, terus frustasi, ya kan? Sekarang kasus bunuh diri anak-anak kan juga banyak, toh. Ya karena itu. Mungkin orang tuanya kurang mendidik bahwa dekat dengan Tuhan itu sudah sejak dia lahir. Begitu dia lahir dengan selamat, sebenarnya di situ Tuhan sudah mengizinkan dia untuk menang dalam persaingan. Jadi tidak usah khawatir dengan persaingan-persaingan yang ada di bumi ini. Itu ya, apalagi persaingan jodoh. Ya, barangkali problemnya bukan nggak ada jodoh, jodohnya belum lahir. Ini ya, saya bacakan di dalam Injil Matius ya. Ya, itu Injil Matius pasal 10 yang tadi saya singgung-singgung. Itu disebutkan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Itu artinya begini, Mbak. Tuhan saja menghargai kita sedemikian rupa. Kadang ketakutan muncul karena kita sendiri nggak menghargai diri kita. Ya. Saya merasa kurang cantik, saya merasa kurang ganteng, saya merasa kurang kaya. Ini kan sebenarnya godaan dari dalam. Kalau ancaman dari luar tuh pasti datang dari mana? Sejak kita lahir ancaman dari luar tuh mesti datang. Ya, kalau di dalam tradisi Jawa itu kan ancaman dari luar ketika kita lahir itu kan selamat apa ora ibu selamat apa ora bayine kan begitu. Orang Jawa itu menghargai bayi lahir itu sedemikian rupa sehingga setiap tahapannya itu ada apa upacaranya ya kan, tedak siti misalnya nyentuh. Ya itu adalah upaya untuk menghargai kehidupan. Tapi sebenarnya seluruh kehidupan itu berasal dari Tuhan. Ketika kita dekat dengan sumber kehidupan, kita sadar setiap hari seperti itu, maka ketakutan itu akan lepas dari kita. Iya. Jadi begitu ya. Iya. Jadi, apapun yang terjadi di luar, kalau kita dalam diri sendiri itu membentengi diri kita untuk dekat dengan Tuhan, kemudian kita juga menyadari diri kita sehingga rasa takut itu setidaknya bisa
meminimalisir ya. Iya, kita bisa meminimalisir rasa takut kepada yang lain. Apalagi ini, yang lucu itu kan takut kepada gendruwo. Ini ada lagi. Nah ini rasa takut terhadap makhluk lain gitu, pendeta. Iya, mungkin takut kepada ular, oke lah, ular tuh bisa mematok, punya kekuatan melilit. Yang besar itu, kalau yang kecil mesti punya racun gitu ya. Tetapi ada lagi yang tadi itu takut kepada yang lain-lain, ya seperti hal-hal gaib. Biasa bukan berarti tidak percaya dengan hal itu. Di Alkitab tuh ya ada yang namanya setan itu ada, iblis itu ada. Tetapi problemnya itu pada daya imunitas kita, tameng kita. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada tameng kita itu namanya cinta. Makhluk-makhluk yang lain-lain itu tidak punya cinta. Baik. Jadi gini loh Mbak, sebenarnya itu sederhana. Umpomo ya Mbak, ini yang paling konkret. Kita diliatin pocong, gitu kan? Iya, terus takut. Tapi kalau kita punya cinta yang dari Tuhan itu, disopo ae lah. Lah, bosnya sampean niku ngetok, gini ngopi-ngopi pisan lah, gitu maksudnya. Iya. Berarti ini Mbak ya, ada hubungannya dengan kita bisa mengelola pikiran kita, begitu kan? Betul. Manage your mind. Nah, jadi segala sesuatu yang datang, misalkan ancaman atau apa, kalau kita bisa memanage pikiran kita gitu kan Bapak, itu tentunya akan mengurangi ketakutan ya Bapak ya. Maka pikiran kita itu harus diarahkan kepada Allah. Baik. Diarahkan kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu berarti apa? Kerajaan itu simbolisasi kekuasaan. Kekuasaan terbesar dari Tuhan yang sampai kepada kita itu apa? Cinta, kasih. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih, tidak akan bisa saya lahir, tidak mungkin saya ada duduk di sini sekarang, tidak mungkin saya menyapa para pemirsa. Tetapi karena kasih Tuhan, saya ada di sini, saya selamat dalam perjalanan saya. Nisa, Mbak Nisa juga selamat. Pernah sakit kemarin waktu COVID kena juga tuh. Iya. Nah, tapi nyatanya kan selamat sekarang. Iya. Itu karena Mbak Nisa itu dicintai sama Tuhan, dikasih sama Tuhan begitu. Jadi harus bersyukur ya. Ya bersyukur. Begitu kita merasa dicintai Tuhan, mosok lihat pocong aja takut. Lihat gombel, oke nih tak sureni kan gitu. Apakah ada juga pengaruh dari misalkan film begitu kah atau media-media gitu yang istilahnya mendoktrin diri kita, oh ternyata sosok hantu itu menyeramkan dan lain sebagainya. Apa itu juga pengaruh juga? Pasti. Pasti ya, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya pengaruh. Nah, pengaruh-pengaruh dari luar itu ada yang positif, ada yang negatif. Lah yang negatif yang seperti itu tadi membuat kita kehilangan cinta, itu intinya. Nah, ketika kita kehilangan cinta, maka segala sesuatu yang di luar itu jadi mengintimidasi. Contoh sekarang, kalau saya kehilangan kasih, saya dihadapi sama jurnalis seperti panjenengan begini, waduh, ini pertanyaannya nanti menyudutkan saya. Belum apa-apa tuh yang muncul khawatir. Tapi kalau ketika saya berpikiran penuh kasih, oh ini yang sedang mewawancarai saya ini sahabat saya. Loh kan saya nggak punya beban jadinya. Baik, Pendeta Krista, semakin seru. Tapi ada yang mau lewat satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan tentunya dengan Pendeta Krista. Ya, Pendeta Krista, tadi kita sudah banyak ya berbincang mengenai mengalahkan rasa takut, apa rasa takut dan lain sebagainya. Tadi sempat juga saya bertanya terkait dengan misalkan kita takut terhadap makhluk lain, ya sebut saja hantu dan lain sebagainya. Apakah ada pengaruh, misalkan ada film-film begitu, dan juga gini Pendeta Krista, sejak saya lahir, kemudian masa kecil saya, itu dari dulu itu orang tua itu kan kayak niatnya itu baik, tapi
menakut-nakuti gitu ya. Hayo, hayo, nanti ada ini gitu pendeta. Itu yang membuat dari awal gitu ya, dari awal tuh sudah menurut saya itu sudah takut. Nah, menurut pendeta Krista itu bagaimana? Pendidikan orang tua itu sangat menentukan ya. Iya, iya. Nah, saya tuh kalau mendidik anak-anak saya sejak kecil menghadapi isu-isu seperti itu, kan mesti teman-temannya waktu sejak mereka itu sekolah, berinteraksi dengan teman-temannya, kan mesti cerita-cerita itu muncul. Iya. Saya kasih tahu begini, kamu sama bapak takut enggak? Gitu. Enggak, lah bapak itu lebih jelek dari hantu aja kamu nggak takut. Jadi sama hantu kamu nggak perlu takut. Okay. Nah, artinya saya itu hanya menunjukkan kepada mereka, kalau kepada bapaknya mereka kan punya rasa sayang. Ya. Jadi apa yang perlu ditakutkan pada orang yang orang yang mungkin bagi orang lain jelek. Saya katakan saya di rumah tuh punya anjing. Iya. Nah, hantu itu punya gigi kayak anjing dah. Ya sudah, kamu nanti mikirnya ketika kamu ketemu hantu yang punya gigi meden, itu kamu anggap kayak kamu ngadepi anjingmu, ngadepi kucingmu gitu, sehingga pikiran mereka, oh iya ya, kenapa jadi rasa takut gitu. Jadi ini introspeksi diri begitu ya pendeta Krista, bahwa kalau sejak kecil begitu harusnya orang tua menanamkan namanya ketidaktakutan itu dengan cara seperti itu ya. Apalagi kalau kamu deket sama Tuhan, nah gitu. Iya. Jadi jangan ditakut-takuti begitu ya, pendeta Krista. Baik, kemudian pendeta Krista, ada juga yang namanya rasa takut ya, berasal dari hatinya, misalkan fobia begitu. Fobia ya, misalkan fobia ketinggian, kemudian fobia kegelapan begitu kan ada juga ya pendeta Krista ya. Itu bagaimana pendeta? Saya itu mengalami hematofobi. Hematofobi itu takut akan takut akan darah. Nah, itu saya latih memang. Sejak kecil saya itu punya trauma ya, karena diajarin bapak saya pada waktu itu untuk menyembelih ayam. Salah satu ayam yang harus saya sembelih itu adalah ayam kesayangan saya pada waktu itu. Tapi ya memang kondisi keluarga kami pada waktu saya masih kecil itu memang kurang menguntungkan ya, sehingga kami harus menyembelih ayam kesayangan. Tapi muncul rasa kasihan. Terus kemudian muncul rasa menolak gitu kalau lihat darah. Sampai saya kalau misalnya terluka kena pisau atau kebeler itu saya tanpa terasa itu pingsan. Ya. Itu soal psikologis. Nah, itu kemudian saya latih sejak saya kuliah. Itu kemudian saya aktif untuk mendonorkan darah saya. Nah, di situ saya berpikir, kalau saya misalnya pingsan, kan saya sudah ada di atas drag bar, sudah di atas tempat tidur kan. Jadi saya tidak perlu khawatir dengan itu. Saya bilang sama petugasnya, kalau nanti saya pingsan jangan gopoh ya Mbak, jangan gopoh ya Pak, sebab saya memang hematofobi dan saya sedang melatih. Jadi begitu saya diambil darahnya, saya lihat saya harus berani. Itu adalah hal yang bisa diatasi oleh diri kita sendiri. Takut ketinggian itu pasti orang punya trauma. Kenapa sampai di ketinggian dia itu takut? Nah, trauma ini harus dilatih dengan cara menghadapi langsung apa yang ditakutkan. Nah, kebanyakan begitu. Nah, apakah misalkan kita harus ke psikiater begitu apabila kita mengalami rasa takut itu yang terlalu berlebihan begitu, pendeta Krista? Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, maka kita ke psikiater. Psikiater itu adalah salah satu cara yang bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita. Problemnya adalah di Indonesia ini orang tidak biasa untuk pergi ke psikiater karena takut dengan pandangan publik bahwa orang kalau pergi ke psikiater itu orang gila. Padahal bukan ya. Stigma publik itu yang ditakuti. Tapi saya kira
tidak perlu takut. Iya, ya lagi-lagi takut dan takut begitu Pendeta Krista. Kalau dalam agama Kristen, yang paling ditakuti oleh umat Kristen itu apa, Pendeta Krista? Yang paling ditakuti adalah jauh dari Tuhan. Yang paling? Iya, karena ketika seseorang jauh dari Tuhan, itu disebut kematian. Dalam kitab Kejadian, ya ketika pertama kali Hawa dan Adam itu melanggar perintah Tuhan, mereka itu jadi takut ketemu sama Tuhan. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 3 itu, manusia jatuh dosa itu. Mereka takut. Nah, padahal ketika mereka jauh dari Tuhan, siapa yang bisa melindungi mereka? Jadi, bahkan kematian itu menjadi sesuatu yang tidak berpengharapan sama sekali. Mati yang paling menakutkan bagi umat Kristen adalah mati ketika hubungannya dengan Tuhan itu putus. Nah, itu. Ya, biasanya melakukan apa itu umat Kristen itu sehingga rasa takut itu muncul, Pendeta Krista? Apakah misalkan melakukan dosa begitu atau apa? Jadi ada dosa yang tak terampunkan, yaitu dosa membohongi, menipu Roh Kudus. Itu dialami oleh Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul. Ya, dalam Kisah Para Rasul, mereka ini nampaknya membohongi Rasul Petrus saja, tetapi ternyata sebenarnya dia itu membohongi Roh Kudus atau membohongi Tuhan sendiri. Lah kok Tuhan mau dibohongi itu loh? Dari mana kita tuh bisa membohongi Tuhan gitu loh? Nah, Tuhan tuh kan maha tahu gitu. Terus soal membohongi Tuhan itu celaka itu. Jadi kalau misalkan rasa takut itu kan tentunya ada ya, Pendeta Krista, pasti ya. Tapi kalau bisa kita siasati dengan cara hal-hal yang baik seperti yang kisah-kisah yang disebutkan oleh Pendeta Krista tadi. Ada takut yang memang diharapkan. Takut ini kalau di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9 disebutkan, takutlah akan Tuhan. Nah, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan berkekurangan. Apalah, mau ngomongin jodoh lah, mau ngomongin rezeki lah, mau ngomongin apa lagi, persaudaraan, relasi, tidak perlu ditakutkan. Jadi, karena yang lebih perlu ditakutkan itu ada takut akan Tuhan. Orang Jawa itu menerjemahkan ayat ini, takut di sini bukan scare loh artinya, scare, ngeri sama Tuhan, bukan. Tapi dalam bahasa Jawa itu diterjemahkan menjadi wediasih. Wediasih itu artinya takut karena cinta. Ini seperti yang saya alami sama istri saya nih. Nah, kalau istri saya ini udah ngomong, kemarin ini kan tensi saya drop. Nah, oke, terus aku mau beli sate ya. Jangan, kamu di rumah saja. Sebenarnya saya bisa, tapi ya karena saya kan sayang sama istri saya, daripada bertengkar hanya gara-gara saya ikut apa tidak beli sate, wah ya sudah, saya tak mengalah saja gitu. Artinya apa? Karena saya sayang sama istri saya tidak ingin membuat istri saya khawatir, saya tidak ingin membuat istri saya terbeban, begitu ya. Ya wes, disilakan. Jadi takut karena cinta. Begitu juga apalagi dengan Tuhan. Malah sama Tuhan tuh ngeri Tuhan, aku nggak berani, kan nggak bisa. Jadi bukan diasumsikan seperti itu. Jangan, ya Tuhan nggak sama dengan kedua. Jadi takut akan Tuhan di sini adalah bentuk cinta kasih pada Tuhan. Bentuk dengan cinta, seperti apa? Seperti apa, Pendeta Kristen? Tunduk kepada Tuhan. Ya kalau di dalam bahasa sederhananya ya kita taat akan perintahnya, menjauhi akan larangan-larangannya. Itu kan gampang diterima umum. Kepada Tuhan gimana sih? Ya kalau ketemu orang lain misalnya. Nah, ini yang biasa kami lakukan. Ketika saudara-saudara kita ini yang berbeda agama menjalankan puasa, ya, kita juga mendoakan mereka supaya mereka berhasil puasanya. Ketika mereka kembali ke fitrah, Idul Fitri,
kita juga ikut seneng. Waduh, saudara-saudaraku ini ikut seneng gitu. Saudara-saudaraku ini sudah berhasil. Kita doakan, ini adalah bentuk cinta. Mungkin tidak langsung ngomong kepada orangnya, tetapi itu bisa kita lakukan di rumah beserta keluarga. Dalam ibadah malam keluarga kami, siapa yang malam ini kita doakan? Oh, Mbak Nisa, karena Mbak Nisa sakit, kena COVID waktu itu misalnya. Oke, kita bawa di dalam doa. Oh, Mbak Nisa kan agamanya bukan sama dengan kita. Oh, bukan masalah. Buat kami, buat orang Kristen itu bukan masalah. Perbedaan keyakinan itu biar itu urusannya dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita melakukan hal yang baik sehingga tidak perlu takut berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan. Mereka adalah dulur kok, saudara kan gitu. Jadi agama Kristen ini mengajarkan cinta kasih, perdamaian, begitu Pendeta Krista. Ya baik Pendeta Krista, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista yang akan membahas tema yaitu mengalahkan rasa takut. Tidak terasa hampir pukul 8 malam saya menemani Anda, tapi saya ingin banyak sekali yang harus saya tanyakan ya pada kesempatan malam berbahaya kali ini, karena temanya ini sangat sekali berdampingan atau istilahnya lagi tren di masyarakat seperti itu Pendeta Krista, yaitu takut ya, karena takut ini pasti dihinggapi oleh setiap insan manusia. Tadi pendeta menyebutkan bahwa ada takut yang diharapkan, yaitu takut terhadap Tuhan, begitu ya. Kalau misalkan kita takut dengan orang tua, apakah itu juga salah satu dari takut atau yang diharapkan begitu? Takut yang diharapkan maksud saya. Jadi begini, takut kepada orang tua itu mungkin istilah yang cocok itu adalah menghormati kalau di dalam bahasa Alkitab tuh ya. Jadi ketika Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, dia mendapatkan 2 batu besar, loh istilahnya tuh ya, tablet itu dalam bahasa sekarang itu. Loh batu, yang batu pertama itu memuat hukum pertama sampai ke 4. Itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Batu yang kedua itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Itu hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Nah, yang mau saya garis bawahi itu hukum pertama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya apa? Dalam hubungan relasi kita yang paling primordial, yang paling pertama kali itu adalah relasi dengan ibunda, relasi dengan ayah. Itu relasi yang paling asali dari diri kita. Relasi ini harus dihargai. Menurut ajaran yang muncul di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12 ini, itu sangat jelas menghormati orang tua itu tidak tergantung mereka itu siapa. Kenapa kok seperti itu? Karena orang tua itu adalah sosok yang dipilih Tuhan supaya kita berada di muka bumi ini. Bahwa kemudian seumpama paling buruk lah, bapak ibu kita buruk, bapak ibu gitu ya, itu kan buruk. Tetapi kita tetap harus hormat kepada mereka, sebab mereka itulah yang dipakai Tuhan sehingga kita ada. Nah, soal berikutnya adalah bagaimana cara menghormati mereka. Cara menghormati mereka adalah mengingatkan mereka. Bes, sampean keliru. Nah kan gitu. Kalau kita sayang sama orang tua kita berbuat salah, caranya yang paling baik untuk menyatakan sayang kita itu bagaimana? Kita mengingatkan mereka, bes, sampean keliru loh. Memes, sampean keliru nek sampean ngono, karena sampean mengeksploitasi orang lain. Bes, sampean tuh
justru tidak menjadi barokah buat orang lain, tidak menjadi berkat buat orang lain, tapi kamu menjadi ancaman, kan gitu. Itu cara mengingatkan. Apakah itu berarti tidak hormat pada orang tua? Itulah wujud hormat kita yang dilandasi kasih. Baik, walaupun misalkan tadi contohnya ya Pendeta Krista, kemudian kalau orang tua misalkan ada wataknya memang keras begitu ya terhadap anak. Nah itu kadang-kadang kan anak takut begitu Pendeta Krista. Apakah sebagai anak kita itu takut begitu? Harus takut atau menyadari oh ternyata orang tua kita itu memiliki karakter seperti itu? Ketika kita masih kecil, rasa takut itu pasti muncul karena mereka lebih besar, ya kan? Tetapi seiring perjalanan waktu, saya kemudian menyadari, oh dulu bapak saya itu keras kepada saya, karena tujuan sebenarnya itu ternyata dia ingin menyelamatkan saya, dia sayang sama saya, gitu. Pernah adik saya itu suatu ketika itu di rumah bapak itu menemukan ketonggeng, tahu ketonggengnya? Apa itu bapak? Ketonggeng itu skorpion, gede. Seperti kalajengking. 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 Dia nemukan, loh di rumah ada kalajengking, lalu sama bapak itu dimasukkan toples. Iya. Ya, ketonggengnya itu dimasukkan toples. Adik saya masih kecil. Tiba-tiba naik ke meja, tangan mau dimasukkan. Bapak itu refleks tangannya ditoples. Adik saya kan mungkin kesakitan ya. Iya. Tapi kemudian nangis dia. Iya. Tapi saya tahu maksudnya bapak itu sebenarnya baik. Kalau sakitnya dipukul itu sebentar akan hilang. Kemudian diselimurke, dibelikan bakso, diberikan nasi ramas misalnya gitu ya, atau diberikan boneka itu akan segera hilang. Tapi kalau kena ketonggeng, dientup, ya kan, bisa bayangkan ini adik saya ini ya bisa terancam juga jiwanya karena dia masih kecil. Jadi orang tua itu keras. Oke, mungkin ini cara yang dipakai Tuhan untuk melatih kita, mendidik mental kita supaya menjadi kuat. Jadi tidak perlu terus kita lalu, oh bapak saya jahat, ibu saya jahat nanti dulu, ya. Kalau kita besar, kita renungkan, oh ternyata bapak saya itu orang yang terbaik di dunia ini. Nah itu kadang-kadang tanpa kita sadari ya, saat dewasa itu ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang terbaik untuk anaknya. Pendeta Krista, kemudian dalam Alkitab ini menyebutkan dua tipe rasa takut. Yang pertama adalah rasa takut yang bermanfaat, yang harus didorong, yaitu takut kepada Tuhan. Kemudian tipe yang kedua adalah rasa takut yang merugikan, yang harus diatasi. Bisa dijelaskan itu Pendeta Krista terkait ayat tersebut? Kalau takut, ya takut yang berarti positif, itu adalah takut yang membawa orang kepada kebaikan. Sekarang ini penghargaan orang terhadap orang lain itu rendah. Karena apa? Orang menjadi terasing gara-gara ini gadget, ya kan? Harusnya dia berinteraksi, punya ada sopan santun, tapi sekarang itu hal-hal seperti itu seperti terkikis. Karena orang makin terasing, sehingga makin kurang menghormati orang lain, bahkan orang yang sebenarnya bermanfaat bagi hidupnya itu dia tolak. Nah, ini adalah rasa takut kepada orang tua yang membuat kita menjadi baik, itu yang harus dipelihara. Tapi ada ketakutan-ketakutan yang jangan kita pelihara, karena ketakutan itu sama sekali tidak akan menambah sejengkal hidup kita. Takut berusaha misalnya. Kepingin dapat jodoh, ganteng, cantik. Tapi maunya kerja di belakang komputer terus, ya. Maunya duduk nyaman, tanpa ada usaha. Bagaimana mungkin kita bisa berinteraksi? Ketika kita berinteraksi, itu kan kita ketemu dengan orang, dan di situ kita akan bisa memverifikasi. Sebenarnya siapa di antara mereka ini yang sudah disiapkan Tuhan, disediakan Tuhan untuk kita. Mungkin bukan yang paling cantik, mungkin bukan yang paling ganteng, tetapi paling match dengan kita. Itu yang sulit, gitu ya? Paling sesuai.
Itu. Baik, luar biasa sekali Pendeta Krista. Nah, Pendeta Krista, pada kesempatan kali ini tema kita mengalahkan rasa takut. Dari Pendeta Krista bisa memberikan motivasi kepada pemirsa Dhamma TV bagaimana kita menjadi insan atau manusia yang bebas dari rasa takut. Silakan Pendeta Krista. Satu hal, jangan pernah kehilangan cinta, kasih kepada semua ciptaan Tuhan. Sebab ketika kita kehilangan cinta kasih, kita kehilangan kedekatan dengan Allah. Kehilangan kedekatan dengan Allah itu berarti tidak ada lagi yang bisa melindungi kita dari apapun juga. Itu awal dari ketakutan kita. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Saya mendapatkan ilmu, wawasan, dan juga pencerahan dari Pendeta Krista. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Terima kasih sekali lagi Pendeta Krista. Terima kasih, sehat selalu. Luar semangat, biasa. Luar biasa. Semangat. Baik pemirsa Dhamma TV, tadi perbincangan saya dengan Pendeta Krista, semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk Anda. Tetap saksikan program acara Manage Your Man setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Dhamma TV, selalu damai di hati. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.